Miskin tentrem atau kaya banyak tekanan? Ya kalau Pilihannya kaya banyak tekanan. Suka ditekan berarti ya. ya. Ingin jelaskan dulu lah. Dosen nyentrik. Pertanyaan selanjutnya, anak atau suami? Suami. Ya. Pilihannya Anak. anak. Kenapa? Ya jelas lah kenapa. Karena ini kan dua unsur yang sangat penting di dalam kehidupan berumah tangga. Iya betul. Pilihannya anak. Oke. Memang secara logika, tapi butuh dijelaskan lah. Pilihannya. Kalau kenapa anak daripada suami? Karena yang sekarang ada di sini ini lebih banyak anak daripada suami, Pak. Karena mungkin perempuan mandiri gitu ya. Ya karena jarang ketemu sebetulnya. Karena jarang ketemu. Kalau sering ketemu berarti suami jawabannya. Ini agak absurd jadi pertanyaannya ya. Jadi seorang yang ya Kalau kayak suami. di Jawa itu Kenapa? Tresno jalanan sangka kulino ya. Bisa jadi, bisa. Kalau dibawa ke sini jadi anak ini lebih terpikirkan, lebih diperhatikan ya. Betul. Tapi ketika ada pilihan yang sangat sulit, benar-benar pertanyaan ini memilih antara anak dan suami. Benar-benar masih kuat misalnya memilih anak. Maksudnya dalam kondisi apa ini? Pilihan Ketika ya mungkin dalam suatu masa yang mungkin ya semoga saja tidak kan. Dia harus memilih antara anak dan suami. Dan ternyata kira-kira paling ini posisi yang terberat lah. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang perempuan yang mandiri, pilihannya kira-kira tetap ke anak atau ke suami? kalau saya secara personal, anak atau suami, rata-rata ibu mungkin jawabnya anak ya. Karena kalau anak kan nggak bisa putus nih. Kalau suami bisa putus. Bukan berarti begitu juga. Bisa mencari lagi kayak gitu. Bisa tukar tambah. Semoga nanti suaminya ketika nonton ini tidak marah-marah ya. Kalau misalkan pilihannya anak, kenapa anak? Kalau suami kan dia bisa memikirkan dirinya sendiri dan seterusnya untuk saat ini. Sedangkan kalau anak kan kita harus nata ya. Bukan berarti kita mendahului Allah nanti menentukan bagaimana. Yang penting kita memplanning. Dia harus diarahkan juga mulai sekarang. Seperti apa nantinya yang menentukan kan kita, terutama ibu. Kalau suami, saya rasa dia sudah punya jalan sendiri, punya rencana sendiri apa yang akan dia lakukan besok, apa yang mau dikerjakan dan sebagainya. Sedangkan anak kalau nggak kita yang mikir terus siapa? Jadi yang saya pikirkan ketika milih anak itu gitu loh. Jadi yang jadi sebenarnya prioritas sesuatu yang wajar ya. Tapi ketika diberi pertanyaan yang serius agak berat juga kayak gitu ya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir ya. Miskin tentrem atau kaya banyak tekanan? Ya kalau Pilihannya kaya banyak tekanan. Suka ditekan berarti ya. ya. Ingin jelaskan dulu lah. Kalau kaya banyak tekanan, saya kira tekanan itu relatif ya. Orang mau mengatakan tertekan itu seperti apa. Senyaman kita merasa tekanan itu bisa kita selesaikan, ya mau ditekan nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa porsinya kita seperti apa dan nggak ada tekanan yang tidak bisa kita selesaikan. Oke, saya beri sebuah ilustrasi ya. Katakanlah kekayaan Anda ini Material 5M. ya. Oke. Tetapi hutangnya 8M per bulan. Kekayaannya 5M. Kan kaya? Ya kan? Hutangnya 8M. Itu kaya Seorang itu kaya dari mana ya, coba? putarannya kayak gitu. Mungkin suatu ketika bisnis Anda besar, Amin. ya kayak gitu. Nah ini kan banyak disampaikan oleh pengusaha-pengusaha bahkan kelas susi Bu Jasuti. Corona ini, nah kayak gitu. Saya bisa pilot gini ketika sampai bulan 9 kan kayak gitu. Ini saya berarti kayak gitu. Berarti memilih tertekan ya, kayak tertekan daripada miskin yang tentrem. Ya orang miskin belum tentu juga nggak punya tekanan kan Pak. Mau Anda miskin, mau Anda kaya, tetap ada tekanan hidupnya. Iya nggak? Kalau misalkan bukan berarti nggak realistis. Mau kita miskin, mau kita kaya, semua pasti ada tekanan dengan porsinya masing-masing. Ketika kita miskin, kemudian kita nggak punya apa-apa, entah itu untuk memberi anak kita makan, mau nyekolahkan anak nggak bisa, ya tetap tertekan hidupnya Pak.
Tapi di zaman kekinian ya. Nah, Zaman betul. kekinian itu pasti bilangnya lebih baik kaya tertekan daripada miskin. sebetulnya enggak juga sih. Oh, enggak juga. Itu jawaban Enggak aja. sudah juga ya. Enggak juga. Coba dijelaskan enggak juga nih. Ya kalau bisa milih, ya orang pasti milih kaya, hidupnya tentrem, tapi nggak bisa, nggak ada yang seperti itu. Intinya kembali lagi, mau kita miskin, mau kita kaya, tekanan itu pasti ada. Sebesar apa kita menyikapi tekanan, selesai nggak selesai, itu pasti kita bisa menyelesaikan. Kalau misal kita menganggapnya ya sudah, selesaikan. Kalau nggak selesaikan hari ini, ya suatu saat kita pasti akan mengalami itu. Oke lah, tipsnya gimana agar hidup ini bisa tentram dengan banyak tekanan? Tipsnya gimana? Dari Bu Elok ini yang sangat inspiratif lah. Gimana caranya hidup tertekan? Apa tadi? Di hidup yang banyak tekanan tapi bisa tentram. Nah, tetap tentram Tipsnya, meskipun banyak tekanan. Kalau waktunya dipikir, kalau waktunya diletakkan. Kerjakan semuanya itu sesuai dengan porsinya. Kerjakan semua dengan porsi. Betul, udah. Kalau di rumah ya udah mikir yang di rumah, kalau di kantor ya udah mikir yang di kantor. Jangan pekerjaan kantor dibawa pulang. Oke, jadi mungkin cukup itu ya Iya. obrolan kita hari ini. Cukup menarik sekali, jadi perempuan yang sangat inspiratif, sudah seorang pengajar, perempuan wanita karir, ibu yang baik, istri yang baik. Amin. Pada posisi ini tentunya bisa menginspirasi teman-teman bagaimana perjuangannya dulu yang gajinya mulai 150 ya hingga saat ini sudah menjadi pegawai negeri yang cukup lah untuk kebutuhan dapur ya. Jadi kayak gitu, bahkan bisa mengembangkan usaha-usahanya. Oke, tips buat teman-teman guru-guru yang baru memulai karirnya lah, Sebagai baik itu guru honorer dan sebagainya. guru honorer, khususnya bagi bagi yang kalau perempuan enak-enak saja, tapi kalau laki-laki misalnya mengawali dengan gaji 300 tiba-tiba dia diminta untuk menikahi kekasihnya. Nah di posisi itu lah mungkin bagaimana bisa memberi tips untuk teman-teman pengajar bisa survive dan tetap mengejar passionnya. Kalau tipsnya sebetulnya bukan tips ya, kita sharing aja. Guru dengan gaji yang 300.000 sekarang ini, kalau dibilang cukup pasti enggak. Tapi kalau memang passionnya di situ, apa yang memang mau kalian kerjakan aja. Jangan menyerah hanya karena keadaan. Toh sometimes itu pasti berubah. Entah jalannya dari mana, selama kita mau usaha ada pasti. Yakin. Rezeki itu nggak kemana-mana lah. Udah itu aja intinya. Sudah. Yang penting mau usaha, dijalani, dan jangan menutup diri dari apapun yang baru. Jangan menutup diri pada sesuatu yang baru. Betul. Mungkin cukup obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah berkenan saya wawancari, saya hadirkan di kanal ini, kanal Dosen Nyentrik. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan dan tunggu kisah-kisah inspiratif lainnya dari para akademisi. Cukup sekian, sampai jumpa. Dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe ya, biar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif. Cukup sekian, salam dari saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.